Tahukah Anda bahwa pemenang dan pecundang ternyata memiliki target yang sama? Jika semua orang ingin menang, mengapa hanya sedikit yang sampai ke puncak? Rahasianya bukan pada seberapa besar mimpi mereka, tapi pada sesuatu yang sering kita lupakan. Sistem, habits, atau kebiasaan. Mari kita bedah bagaimana cara maju tanpa harus terbebani oleh target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Ilmu, tempat kita menggali hikmah dan pengetahuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga setiap informasi yang kami bagikan bisa menjadi kendaraan teman-teman menuju perubahan hidup yang lebih bermakna. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, tuliskan komentar, dan subscribe. Setiap dukungan Anda membantu kami untuk terus menyebarkan manfaat ke lebih banyak orang melalui cerita ilmu. Di kolom komentar, mari kita saling mendoakan. Silahkan tuliskan satu doa atau harapan yang sedang teman-teman perjuangkan saat ini. Mari kita aminkan bersama, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan menembus langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang saya muliakan, seringkali dalam keheningan malam atau di tengah hiruk pikuk ambisi, kita terjebak dalam sebuah fatamorgana besar yang bernama lompatan raksasa. Kita sering mengira bahwa untuk mengubah hidup yang berantakan menjadi mapan, atau untuk mengubah ketidaktahuan menjadi kealiman, kita membutuhkan satu momen ajaib, sebuah ledakan besar yang terjadi dalam semalam. Kita mendambakan keberuntungan yang tiba-tiba jatuh dari langit. Namun, mari kita renungkan sejenak. Apakah alam semesta ini bekerja dengan cara seperti itu? Apakah sebuah pohon jati yang kokoh tumbuh menjulang hanya dalam satu kali curah hujan? Tentu tidak. Kemajuan yang sesungguhnya, kawan-kawanku, bukanlah tentang seberapa besar ledakan yang bisa kita ciptakan, melainkan tentang seberapa konsisten kita melakukan perbaikan sekecil 1% setiap harinya. Mungkin terdengar remeh, 1% tampak tidak berarti dalam skala angka. Namun inilah rahasia besar yang sering disalahpahami. Bayangkanlah sebuah pesawat terbang yang baru saja lepas landas dari Jakarta. Sang pilot, entah sengaja atau tidak, menggeser hidung pesawatnya hanya 1 derajat saja ke arah selatan. Di 10 menit pertama, pesawat itu masih terlihat berada di jalur yang benar. Di 1 jam pertama, perbedaannya mungkin belum terasa secara kasat mata. Namun, setelah menempuh perjalanan ribuan mil melintasi samudra, 1 derajat di awal tadi tidak akan membawa pesawat itu ke tujuan asalnya. Ia akan mendarat di benua yang sepenuhnya berbeda. Itulah kekuatan investasi diri yang kecil namun berkelanjutan. Satu keputusan kecil untuk membaca 1 halaman buku. Satu keputusan kecil untuk bangun 10 menit lebih awal. Atau satu keputusan kecil untuk menahan amarah. Jika dilakukan secara konsisten, adalah 1 derajat yang akan mengubah koordinat takdir kita di masa depan. Dalam napas keimanan kita, konsep kemajuan kecil yang konsisten ini bukanlah hal baru. Inilah yang kita sebut sebagai keistiqomahan. Dahulu, Rasulullah memberikan sebuah kunci rahasia tentang bagaimana cara menarik cinta sang Kholik. Beliau bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan, meskipun sedikit. HR Bukhari dan Muslim. Mari kita bedah hadis ini dengan jujur. Rasulullah tidak mengatakan amalan yang paling dicintai adalah yang paling megah, paling mahal, atau yang paling menguras tenaga dalam satu waktu. Beliau menekankan pada kata rutin atau adwamuhu, sesuatu yang langgeng, yang terus-menerus, yang menyatu dengan detak jantung kita. Mengapa demikian? Karena Allah, Sang Pencipta, memahami desain manusia. Beliau tidak melihat kita sebagai mesin yang sekali dinyalakan langsung bekerja sempurna. Beliau melihat kita sebagai hamba yang sedang berproses. Nilai kita di mata Sang Pencipta bukan terletak pada ledakan amal yang kita pamerkan sesaat di bulan Ramadan, lalu hilang di bulan-bulan berikutnya. Nilai kita terletak pada sistem harian yang kita jaga dengan penuh kedisiplinan, meskipun saat itu motivasi kita sedang berada di titik nadir. Keistiqomahan adalah bentuk ketakwaan dalam wujud manajemen waktu.
Ia adalah bukti bahwa kita menghargai setiap detik yang Allah berikan sebagai modal untuk memperbaiki diri, bukan sekedar menunggu hari esok untuk memulai sesuatu yang besar. Namun, sahabat sekalian, ada satu tantangan besar. Mengapa banyak dari kita yang sudah berniat untuk konsisten, namun gagal di tengah jalan? Jawabannya adalah karena kita terlalu terobsesi pada sasaran dan melupakan sistem. Saya ingin Anda merenungkan hal ini baik-baik. Di setiap kompetisi, di setiap garis start maraton, semua orang memiliki sasaran yang sama. Setiap pelari ingin menang, setiap pebisnis ingin untung, setiap mahasiswa ingin lulus dengan predikat terbaik. Jika pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama, maka jelas sasaran bukanlah penentu kemenangan. Sasaran hanyalah sebuah arah di peta. Namun, sistem adalah kendaraan yang membawa Anda bergerak. Sasaran hanya memberikan tekanan, sementara sistem memberikan kemajuan. Jika Anda hanya fokus pada target tanpa membangun sistem harian, Anda sedang membangun istana di atas pasir. Mengubah fokus dari apa yang ingin saya raih menjadi sistem apa yang harus saya jalankan hari ini adalah langkah krusial untuk mencapai keberhasilan 1% setiap hari. Mengapa? Karena ketika Anda fokus pada sistem, Anda tidak lagi bergantung pada mood atau motivasi yang seringkali pasang surut. Anda bergerak karena itu adalah bagian dari identitas Anda, bagian dari mekanisme hidup Anda. Fokus pada sistem berarti Anda peduli pada proses. Anda peduli pada bagaimana setiap detik waktu Anda diinvestasikan. Anda tidak lagi bertanya, kapan saya sampai? Tapi Anda bertanya, apakah langkah saya hari ini sudah benar? Inilah esensi dari menjadi hamba yang berproses. Kita tidak sedang mengejar fata morgana hasil yang seringkali di luar kendali kita. Kita sedang membangun fondasi karakter yang kokoh. Perubahan besar di dunia luar hanyalah pantulan dari perbaikan sistem kecil yang kita bangun di dalam diri secara terus-menerus. Jangan pernah remehkan langkah 1 derajatmu hari ini. Jangan remehkan 1 sujud tambahanmu, 1 kata baikmu, atau 1 menit belajarmu. Karena di hadapan Allah, keteguhanmu untuk tetap berjalan di atas sistem yang benar jauh lebih berharga daripada kecepatanmu berlari di jalan yang salah. Mari kita berbenah, bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk menjadi yang paling istiqomah. Karena pada akhirnya, kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika kita mencintai proses perbaikan itu sendiri, melebihi rasa cinta kita pada hasil akhirnya. Sahabat sekalian, setelah kita memahami logika 1 derajat, kini saatnya kita membedah sebuah kebohongan yang sering kita ceritakan pada diri sendiri. Kita sering berpikir bahwa jika kita berhasil mencapai sebuah target besar, maka hidup kita akan berubah selamanya. Kita merasa bahwa hasil adalah obat dari segala masalah kita. Namun, mari kita lihat kenyataannya. Mengapa orang yang memenangkan undian miliaran rupiah seringkali kembali bangkrut dalam hitungan tahun? Mengapa seseorang yang berhasil menurunkan berat badan 10 kg dengan diet ekstrim seringkali mendapati berat badannya kembali naik dalam waktu singkat? Jawabannya menyakitkan. Karena yang berubah hanya hasilnya, bukan sistemnya. Jika Anda membersihkan kamar hanya karena besok ada tamu, Anda tidak sedang menjadi orang yang rapi. Anda hanya sedang berakting menjadi orang rapi selama 2 jam. Begitu tamu pulang, karakter asli Anda yang berantakan akan mengambil alih kembali. Inilah jebakan perubahan sesaat. Kita terlalu sibuk memoles hasil, namun membiarkan mesin di bawah kap mesinnya rusak. Kemajuan jangka panjang yang hakiki hanya akan terjadi ketika kita berhenti memperbaiki hasil dan mulai memperbaiki cara kita memproses kehidupan setiap hari. Ada satu rahasia yang jarang disadari oleh orang-orang yang mengejar kesuksesan. Pemenang dan pecundang sebenarnya memiliki sasaran yang sama. Setiap pelari di garis start ingin medali emas. Setiap pebisnis ingin perusahaannya raksasa. Jika mereka semua memiliki target yang sama, namun hasilnya berbeda, maka jelas bahwa sasaran bukanlah faktor penentu kemenangan. Lalu, apa pembedanya? Pembedanya adalah sistem yang mereka jalankan ketika tidak ada orang yang melihat. Terlalu fokus pada sasaran justru seringkali menjadi penjara yang membatasi kebahagiaan Anda.
Tanpa sadar, kita sering membuat kontrak dengan diri sendiri. Saya hanya boleh bahagia kalau target ini tercapai. Ini adalah cara hidup yang menyedihkan. Kita menunda kebahagiaan ke masa depan yang belum tentu kita capai, dan menganggap masa sekarang hanyalah beban yang harus dipikul. Namun bagi mereka yang jatuh cinta pada sistem, kebahagiaan itu ada di sini, saat ini. Anda merasa sukses setiap kali Anda mampu mendisiplinkan diri untuk melakukan rutinitas harian. Sukses bagi Anda bukan lagi nanti, tapi sekarang. Setiap kali Anda tetap setia pada proses Anda. Bahaya terbesar dari sebuah sasaran adalah ia memiliki titik henti. Begitu target tercapai, banyak orang kehilangan motivasi. Inilah mengapa banyak orang yang setelah lulus kuliah tidak pernah membaca buku lagi seumur hidupnya. Bagi mereka, belajar hanyalah alat untuk mencapai ijazah. Begitu ijazah di tangan, mesin belajarnya mati. Namun, orang yang fokus pada sistem tidak mengenal garis finish. Orientasi mereka adalah pertumbuhan tanpa batas. Mereka tidak sedang mengerjakan sebuah proyek, mereka sedang membentuk identitas baru. Seorang pembelajar sejati tidak membaca buku untuk menyelesaikan bab. Ia membaca karena ia adalah seorang pembelajar. Seorang yang menjaga sholat tahajud secara istiqomah tidak melakukannya hanya karena ingin hajatnya terkabul. Ia melakukannya karena ia adalah seorang hamba yang merindu Robnya. Ketika sebuah tindakan sudah naik kasta menjadi sebuah identitas, Anda tidak lagi membutuhkan motivasi yang meledak-ledak. Anda tidak lagi butuh tenaga besar untuk memaksa diri. Anda melakukannya karena itulah diri Anda. Inilah puncak dari segala kemajuan. Ketika perbaikan diri bukan lagi tentang apa yang Anda dapatkan, melainkan tentang siapa Anda telah menjadi. Maka kawan-kawan, mari kita berhenti bertanya, kapan saya akan sampai? Mulailah bertanya, sistem seperti apa yang sedang saya bangun hari ini? Karena pada akhirnya, hasil hanyalah efek samping dari sistem yang berjalan dengan benar. Saat sistem Anda berubah, masa depan Anda akan berubah dengan sendirinya, tanpa perlu Anda paksa. Sahabat cerita ilmu yang dirahmati Allah, kita sampai pada sebuah kesadaran yang paling fundamental dalam perjalanan hidup ini. Seringkali kita sibuk mencari kunci sukses di luar sana. Kita mengejar koneksi, kita mengejar modal, kita mengejar pengakuan. Namun, kita sering lupa membaca satu peta besar yang telah dibentangkan oleh Sang Pencipta dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Ar-Romdu ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mari kita berhenti sejenak dan resapi ayat ini. Ini bukan sekedar motivasi tentang kerja keras. Ini adalah sebuah hukum semesta. Ini adalah isyarat bahwa nasib kita bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit tanpa alasan. Nasib kita adalah pantulan dari apa yang ada di dalam sistem internal kita. Cara kita berpikir, bagaimana kita memproses kegagalan, bagaimana kita menjaga kejujuran dalam kesendirian, dan bagaimana kita bertindak setiap hari. Itulah sistem yang dimaksud. Dunia luar hanyalah cermin besar. Jika kita ingin melihat wajah yang lebih baik di cermin tersebut, tidak ada gunanya kita memoles kacanya. Kita harus memperbaiki wajah aslinya. Begitu pula hidup. Perubahan besar di dunia luar, rezeki yang luas, keluarga yang harmonis, atau pengaruh yang bermanfaat, hanyalah pantulan dari perbaikan sistem kecil yang kita bangun di dalam diri secara terus-menerus, detik demi detik, tanpa lelah. Maka dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk mengubah definisi kita tentang kemajuan. Kemajuan yang sesungguhnya, kawan-kawanku, bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan. Kemajuan sejati adalah tentang menjadi orang yang layak berada di tujuan tersebut. Apa gunanya sebuah mahkota jika dipakai oleh kepala yang tidak memiliki integritas? Apa gunanya sebuah harta yang melimpah jika berada di tangan yang tidak memiliki rasa syukur?
saat kita memperbaiki sistem harian kita, saat kita memilih untuk tetap istiqomah sholat tepat waktu, saat kita memilih untuk tetap jujur meski tak ada yang melihat, saat kita memilih untuk terus belajar meski lelah melanda. Saat itulah kita sebenarnya sedang melatih jiwa. Kita sedang menempa karakter agar menjadi lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih bertakwa. Inilah kemajuan yang hakiki. Sebuah kemajuan di mana karakter kita terbentuk menjadi lebih mulia di setiap detiknya melalui proses yang kita cintai. Kita tidak sedang menunggu sukses untuk menjadi mulia. Kita menjadi mulia melalui setiap tetes keringat dalam proses perbaikan sistem harian kita. Kita sedang membentuk jiwa yang ridho dan diridhoi. Oleh karena itu, wahai sahabat, mari kita berhenti terobsesi pada hasil akhir. Mengapa? Karena hasil seringkali berada di luar kendali kita. Anda bisa merencanakan panen yang melimpah, tapi cuaca adalah urusan Tuhan. Anda bisa merencanakan promosi jabatan, tapi hati atasan Anda adalah milik Allah. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kita kendalikan hari ini. Fokuslah pada rutinitas kita. Fokuslah pada pilihan kita. Fokuslah pada upaya kita untuk menjadi 1% lebih baik dari diri kita yang kemarin. Keindahan hidup terletak pada penyerahan diri yang total setelah usaha yang maksimal. Biarkan hasil menjadi urusan Allah. Tugas kita bukan untuk memastikan hasil. Tugas kita adalah memastikan bahwa sistem yang kita jalani hari ini adalah sistem yang membawa kita menuju ridhonya. Jika sistemnya sudah benar, jika jalannya sudah sesuai dengan nilai-nilai langit, maka kemanapun jalan itu membawa kita, itulah tempat terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Jangan pernah membandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki musimnya masing-masing. Namun, pastikan bahwa di musim apapun Anda berada saat ini, Anda tidak pernah berhenti berbenah. Karena di hadapan Sang Maha Rohman, satu langkah kecil yang diambil dengan ketulusan dan konsistensi jauh lebih bernilai daripada 1000 langkah besar yang dilakukan dengan kepalsuan dan kesombongan. Sahabat cerita ilmu, sebagai penutup, saya ingin Anda menutup mata sejenak dan mengingat satu hal. Gunung yang menjulang tinggi itu tidak didaki dengan satu lompatan terbang. Ia didaki dengan satu langkah kecil yang diulang-ulang, meski kaki mungkin terasa sakit, meski nafas mulai sesak. Jangan pernah remehkan langkah kecilmu hari ini. Mungkin dunia belum melihat perubahanmu. Mungkin orang-orang di sekitarmu masih meragukanmu. Tapi ingatlah, di hadapan Allah, konsistensimu jauh lebih berharga daripada kecepatanmu. Allah tidak menanyakan seberapa cepat kamu sampai. Allah melihat seberapa gigih kamu berjuang untuk tetap berada di jalan yang benar. Jangan berhenti, teruslah berproses. Jadilah pribadi yang mencintai kebaikan bukan karena hasilnya, tapi karena kebaikan itu sendiri adalah perintah darinya. Terima kasih telah menyimak perjalanan pikiran di cerita ilmu hari ini. Semoga setiap dari kita diberikan kekuatan, ketabahan, dan kelembutan hati untuk terus berbenah secara istiqomah hingga nafas terakhir kita. Karena sesungguhnya, kesuksesan terbesar adalah saat kita dipanggil pulang dalam keadaan sedang berproses menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi ilmu yang bercerita melalui perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.